manapun ya, misalnya bahkan kita simpan di belakang mobil. Abang gak perlu. Yang real aja lah, Bang. Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya bersama Papa Dava. Papa Dava. Video kali ini saya dan suami saya akan membahas mengenai apa aja sih persiapan yang dilakukan oleh suami sebelum atau menyambut atau apa ya namanya? Dirikan matamu dari sebelum istri melahirkan, sebelum ibu melahirkan gitu. Apa aja sih yang harus disiapkan oleh seorang suami? Nah, jadi kali ini saya langsung ajak nih suaminya langsung untuk menjelaskan kira-kira apa aja yang harus disiapkan. Kira-kira apa ya? Tapi sebelum itu, sebelum kita ngasih tahu apa aja yang harus disiapkan seorang suami, jangan lupa untuk di-subscribe dulu, kemudian di-like, komen, dan Share. share video ini ke semua sosial media kalian. Dan langsung aja tanpa basa-basi, langsung aja ke yang pertama. Apa yang harus disiapkan ya? Oke, tahapan yang pertama yang perlu kita persiapkan sebagai seorang calon ayah itu adalah mempersiapkan yang jelas pasti dana ya. Nah, kenapa? Ya karena kita tidak tahu kapan baby itu akan lahir, dengan dalam situasi seperti apa, kondisi seperti apa. Untuk itu kita semua harus siap pada saat baby tersebut sudah mau lahir. Jadi salah satu yang dipersiapkan itu adalah dana. Uang, dana. Yang kedua. Yang kedua yang perlu kita persiapkan dalam hal ini adalah Tunggu apa ini? Tunggu apa ini? Apa? Terus? yang kedua yang perlu kita siapkan dalam hal ini tidak jauh dari poin yang pertama, yaitu surat menyurat. Nah, ini yang paling penting bagi calon papa mama baru. Ya, terkadang kita ada berbagai permasalahan terkait dengan proses melahirkan. Dan salah satunya terkait dengan dana tadi. Untuk itu, untuk mengcover hal tersebut, kita bisa mengantisipasinya dengan mengurus BPJS Kesehatan. Ya, dimana nanti dalam prosesnya apabila terjadi proses yang tidak kita duga, entah itu persalinan besar sesar, semua itu bisa ditanggung oleh BPJS. Jadi bisa di cover oleh BPJS gitu. Yang ketiga. Yang ketiga adalah yang pasti itu adalah kendaraan. Ingat nih guys. Transportasi. Ya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah transportasi. Ya, ini penting. Kita nggak tahu nih apakah baby kita akan lahir pagi hari, malam hari, atau tengah malam. Kebetulan saya punya istri juga melahirkan itu pas kontraksinya jam setengah 12 malam. Ya. Jadi dalam hal ini semua alat transportasi untuk proses kita menuju ke TKP itu harus benar-benar siap. Harus disiapkan. Keempat adalah Yang keempat, apa ya tadi? Uang, BPJS, kendaraan. Yang keempat adalah perlengkapan ibu dan anak. Nah, hal ini penting ya, seperti pakaian pengganti untuk ibunya, baju baby, pampers untuk baik ibu dan anaknya itu juga harus dipersiapkan.
Hal ini penting agar kita nggak tahu nih proses ketika melahirkan itu kapan. Jadi prosesnya itu pasti akan terjadi secara tiba-tiba dan buru-buru. Nah, jadi kita mungkin nggak akan sempat untuk mempersiapkan hal tersebut. Jadi pengalaman kita persiapkan itu jauh-jauh hari, sudah kita packing, kita kemas, ya harus ready. Bahkan semua peralatan ibu dan anak tadi kita bawa, kita persiapkan, ya. Jadi kalau bisa, kalau bapak ibu punya mobil, kalau bisa diletakkan di bagasi, ya, disimpan. Agar apa? Ketika terjadi persalinan, mendadak itu bisa dipersiapkan atau dibawa. Jadi udah ready gitu ya. Kelima, persiapkan mental, ya. Banyak-banyak berdoa karena kita tidak tahu bagaimana situasinya ke depan. Situasinya seperti apa, ya. Mudah-mudahan kita persiapkan semua, baik itu diri maupun mental, agar apa? Ketika proses persalinan itu terjadi, kita sudah siap, baik lahir maupun batin. Oke, mungkin itu ya beberapa dari kita. Sebenarnya masih banyak, cuman lupa ya Bang ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada ada ide lain, apa aja sih yang harus disiapkan oleh seorang ayah, itu kalian silakan komen di bawah. Mungkin ada yang terlewat, ada yang terlupa dari kita. Oke. Sekian video dari kita. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media kamu ya. See you on my next video. Bye. Bye.